Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Acara peringatan Hari Santri Nasional yang keempat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Oktober 2018 akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, laporan panitia pelaksana. Acara keempat, sambutan arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara. Acara kelima, ceramah agama. Acara keenam, pembacaan tahlil. Acara ketujuh, doa serta penutup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menahan waktu, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara Hari Santri Nasional pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan dari awal hingga akhir. Marilah kita masuki
buat, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan dibawakan oleh yang terhormat Ustaz Ahmad dari Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin. Pada beliau. Marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu laporan dari panitia pelaksana. Untuk ini akan disampaikan oleh Ustaz Nasruddin Tafsir SPDI selaku Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kudus Utara. Pada saudara kami selamat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Kudus Utara, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Bupati Kudus Utara, yang terhormat Bapak Ketua DPRD serta seluruh pimpinan anggota DPRD Kabupaten Kudus Utara yang hadir hari ini, yang terhormat seluruh jajaran Muslidah, KPD, kepala bagian, para dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kudus Utara, dan juga Bapak Kapolres, Bapak Putin 10.1 Kudus Utara, dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Utara, Kepala Pengadilan Negeri Kudus Utara, serta mereka-mereka yang hormati. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Utara, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Utara atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Kudus Utara atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, para pimpinan pondok pesantren Kabupaten Kudus Utara, wabil khusus Bapak Penceramah Ayat Kalian Muhammad Farasat yang datang dari Jakarta, para santri dan santriwati Kabupaten Kudus Utara, para undangan, hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semoga tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita bersama-sama dapat menghadiri serangkaian kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2018 yang mana pada puncaknya hari ini adalah tanggal 22 Oktober yang telah kita awali pagi tadi dengan melaksanakan apel santri-santriwati Kabupaten Bulusu Utara dan kemudian dilanjutkan dengan tabligh akbar di ruang gedung Masjid Raya Al-Fatihah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para alim ulama serta para ulama yang kami hormati dan kami muliakan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa acara ini merupakan suatu bentuk apresiasi kita terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional yang merupakan babak baru dalam sejarah umat Islam di Indonesia. Oleh hari itu, kita dengan sukacita memperingati Hari Santri yang merupakan wujud relasi harmoni antara pemerintah Indonesia dan umat Islam, khususnya bagi kalangan kaum santri. Adapun tema yang diusung pada tahun 2018 ini adalah bersama santri damailah negeri. Dengan harapan dan selalu berdoa berkat para penuntut ilmu, berkat wali ilmu, berkat guru-guru kita dan serta ulama-ulama kita yang saleh, bahwa kita, masyarakat kita dan negara kita Indonesia tercinta ini selalu mendapat kedamaian, kemakmuran dan dijauhkan dari bara bencana. Lebih-lebih lagi para pemimpin-pemimpin kita di Hulu Sungai Utara ini, utamanya Bapak Bupati kita serta seluruh jajarannya selalu mendapat kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam menjalankan semua tugasnya. Dan juga doa kita semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, semoga mereka semua selalu istiqamah dalam membimbing kita. Amin. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para alim ulama serta para undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam memperingati Hari Santri Nasional secara serentak ini dengan mengundang semua santri-santriwati dan ustadz-ustadz pondok pesantren se-Kabupaten Bulusu Utara yang mana kalau kita lihat hari ini, insya Allah sudah bisa membuktikan bahwa kepedulian serta semangat dari teman-teman kita yang ada di pondok pesantren sangat tinggi dalam peran aktifnya mencerdaskan anak bangsa melalui pondok pesantren. Dan juga nanti kita akan sama-sama mendengar tausiah atau nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh ayah kita Kiai Haji Muhammad Rosyad yang datang dari Matapuran, yang mana beliau adalah salah seorang pengajar, kepala sekolah ustaz dan sekaligus pengurus Yayasan Pondok Pesantren dan Selama Matapuran. Dan sebelumnya nanti juga kita meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati Bulusu Sungai Utara untuk memberikan sambutan dan arahannya untuk para sobat santri di Pondok Pesantren di Kabupaten Bulusu Sungai Utara untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para alim ulama, para undangan yang menghormati dan bermuliakan. Juga perlu kita ketahui bahwa acara kali ini dapat terlaksana atas dukungan penuh dari pemerintah daerah Bulusu Sungai Utara. Dalam hal ini tidak lain adalah Bapak Bupati yang ternyata telah memberikan respon positif kepada panitia serta juga atas dukungan penuh dari semua elemen pemerintah daerah terkait hingga terlaksananya acara ini. Oleh karena itu, kami mewakili segenap panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres dan juga seluruh bagian-bagian yang terkait dengan terlaksananya acara pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para ayah dan kiai Haji Muhammad Rosyad yang datang dari Matapuran atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dan memberikan tausiahnya nanti. Ucapan terima kasih juga kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para asatidz, para santri-santriwati se-Kabupaten Bulusu Utara, dan juga para tamu undangan hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para alim ulama yang kami hormati. Dalam unit kebersamaan kita hari ini, kami atas nama panitia juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Bulusu Utara
semua berdoa agar rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan yang telah diusulkan segera bisa terwujud menjadi undang-undang negara Republik Indonesia, sehingga nantinya pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki dasar payung hukum dalam lembaga pelaksanaannya, baik itu perhatian negara khususnya dalam aspek anggaran, peningkatan mutu, pembangunan sarana prasarana yang layak, dan jaminan kualitas kurikulum. Begitu juga dalam menjaga tradisi pesantren yang selama ini telah mengakar di masyarakat, dan tentunya ini akan lebih bisa membawa pondok pesantren kepada yang lebih maksimal sebagai lembaga tempat fikih yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial terhadap perubahan nilai, budaya, dan norma sosial yang terjadi di masyarakat kita di masa ini. Terutama lagi untuk bisa lebih menciptakan kabupaten Sumatera Utara yang agamis, toleran, dan memiliki semangat yang tinggi dalam menangkal radikalisme, serta mempertahankan NKRI dan Pancasila, serta menangkal paham-paham atau ajaran-ajaran yang tidak seirama dengan paham-paham ulama kita salafus saleh. Amin. Allahumma amin. Bapak Bupati atau Wakil Bupati para alim ulama serta undangan yang terhormat dan kami muliakan. Yang terakhir, kami bersama panitia juga menyampaikan ucapan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya pada acara hari ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hati para hadirin dan undangan, karena hanya inilah batas kemampuan kami, dan sampai di sini yang bisa kami lakukan. Dan kami juga berharap utamanya kepada pemerintah daerah Hulu Sungai Utara agar kegiatan ini menjadi agenda kegiatan rutin kita setiap tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tepatnya pada Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Dan kita selalu berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupa arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Wahid MKMS pada Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan para ulama, para tuan guru agama, para tokoh masyarakat yang kita hormati, Kiai Haji Naufal Kasab atau Guru Naufal yang akan memberikan ceramah atau tausiah kepada kita semua. Yang kita hormati Wakil Bupati Hulu Sungai Utara beserta para pejabat koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah beserta hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Kapolres Hulu Sungai Utara, Bapak Dandim 1001 yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Apuntai, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Apuntai dan Ketua Pengadilan Negeri Apuntai, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Eselon 2, Eselon 3 yang bersama hadir, yang kita hormati juga Ketua Pimpinan PKK, Ketua Darmawanita Persatuan, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, beserta seluruh jajaran yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan atau forum koordinasi pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Utara,
yang kami hormati para santri dan santriwati yang berkesempatan hadir dari seluruh pesantren, khususnya pesantren Salafiyah di wilayah Kabupaten Brebes Utara. Para hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufik, keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi di ruang induk Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Kabupaten Brebes Utara, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, guna sama-sama menghadiri rangkaian kegiatan dan tabligh akbar pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2018 pada hari ini dengan tema Bersama Santri Damailah Negeri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita sang pembawa risalah Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hendaknya kepada seluruh keluarga, para sahabat, para jurian dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para alim ulama, para habaib yang kami muliakan, serta hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Brebes Utara dan atas nama masyarakat Kabupaten Brebes Utara menyambut baik dan merasa bersyukur serta bergembira, sekaligus mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia forum pondok pesantren Kabupaten Brebes Utara yang mempelopori kegiatan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari ini, yang tadi kita dahului bersama dengan apel santri, sekaligus juga dirangkaikan dengan kegiatan tabligh tausiah atau ceramah agama yang dilaksanakan di Masjid Raya At-Taqwa Amuntai pada saat ini. Kita semua tentu berharap melalui momentum yang sangat penting ini dapat mengingatkan para santri dan seluruh keluarga besar pondok pesantren, khususnya yang ada di Kabupaten Brebes Utara, terhadap pentingnya menjalin silaturahmi, memelihara ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempersatukan berbagai organisasi masyarakat Islam, membina dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah serta persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Melalui kesempatan ini pula perlu kami ingatkan kembali bahwa peringatan Hari Santri Nasional adalah bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mengisi, mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena itu, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi negara adalah tanggung jawab dan kewajiban kita bersama. Kita harus menyadari bahwa santri memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau keluarga pesantren, berperan penting menjaga keutuhan NKRI kita, kebinekaan kita, dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita harus memahami bahwa di pundak kita, termasuk juga keluarga besar pesantren dan santrinya, terdapat tugas dan tanggung jawab yang
Untuk itu keluarga pondok pesantren dan seluruh masyarakat harus siap dan waspada terhadap ancaman dari kelompok-kelompok yang dapat mengganggu ketertiban, keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, keluarga besar pondok pesantren yang kami banggakan dan para santri yang kami sayangi. Selanjutnya, hal penting juga yang perlu kami ingatkan bahwa saat ini kita berada di era globalisasi, di mana globalisasi adalah suatu proses integrasi secara internasional yang terjadi karena kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang diawali dengan adanya pertukaran pandangan, pemikiran, gagasan, ide, hingga aspek-aspek sosial dan budaya antar negara di dunia termasuk Indonesia. Kehadiran globalisasi yang membawa pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat suatu negara, termasuk Indonesia, dan tidak terkecuali Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang mau tidak mau harus kita sikapi dengan positif dan selalu disertai dengan berbagai kewaspadaan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga perlu menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun pengaruh negatif dan positif yang mengiringinya adalah dapat memberikan berpengaruh atau mengkontaminasi sendi-sendi kehidupan manusia, seperti adanya perubahan pola berpikir praktis dan ingin menang sendiri, merosotnya moral, norma, dan nilai-nilai kesopanan dan gaya hidup yang sering kita anggap kebarat-baratan atau kebablasan. Karenanya dalam konteks kekinian di era sekarang ini, di era serba canggih dan modern ini, maka generasi muda tidak terkecuali para santri agar hendaknya menjadi agen perubahan, agen kontrol, atau pihak yang berperan besar untuk mempertahankan harapan bangsa, harapan ideologi negara, terutama dalam hal kita menjaga hal-hal yang dapat merosot mental bangsa kita, mental generasi muda kita. Apakah itu dalam akhlakul karimah, norma, tata nilai, budi pekerti, sopan santun, atau gaya hidup lainnya yang tidak menggambarkan hal-hal yang positif bagi kita. Karena itulah kami mengingatkan kepada kita semua untuk sama-sama kita mewaspadai sekaligus membentengi diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, baik untuk diri kita, baik untuk institusi kita, baik untuk pesantren kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk bangsa dan negara kita. Karena bagaimanapun apabila kita melakukan pemikiran, melakukan kegiatan, dan berpikir hal-hal yang baik, maka yang baik itulah yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para santri yang kami banggakan, kami juga perlu mengingatkan kepada kita semua, tidak terkecuali kepada keluarga besar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa sekarang mulai tanggal 1 Oktober yang lalu sampai akhir Oktober yang akan datang, kita melaksanakan imunisasi campak dan rubella. Vaksin imunisasi ini adalah sebagaimana kita maklumi bersama, mengandung hal-hal yang tidak diperkenankan oleh ajaran Islam. Namun karena kondisi
dan situasi yang darurat, maka Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunung Utara mengeluarkan fatwa seruan himbauan agar seluruh masyarakat yang berusia di atas 9 bulan dan di bawah 15 tahun untuk mengikuti, untuk bisa dilakukan imunisasi campak dan rubella. Vaksin atau virus dari campak dan rubella ini sangat membahayakan generasi muda kita. Banyak kasus-kasus yang mengakibatkan kematian dan cacat permanen karena terkena virus campak dan rubella. Karena itulah himbauan, seruan, dan fatwa Majelis Ulama ini kami mintakan agar menjadi perhatian juga dari seluruh lembaga pendidikan, khususnya yang mendidik anak-anak kita yang di usia 15 tahun ke bawah, baik di Dinas Pendidikan, di Kementerian Agama, di pondok pesantren, agar memberikan arahan supaya supaya anak-anak kita yang berusia di bawah 15 tahun ini bisa dilakukan imunisasi campak dan rubella atau imunisasi MR. Imunisasi ini bisa dilaksanakan di semua sarana kesehatan yang ada di desa, di kecamatan, maupun di rumah sakit atau di puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Utara. Dan apabila pimpinan pondok pesantren menginginkan petugas kesehatan datang ke pondok pesantren yang mendidik usia di bawah 15 tahun, pihak dinas kesehatan siap memberikan dukungan kepada Bapak. Jadi ini tinggal kita mengkomunikasikan agar virus campak dan rubella ini tidak diderita oleh para santri kita, para pelajar kita, dan generasi kita. Kemudian kami juga mengingatkan penegasan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang 2 hari yang lalu berada di pesantren di Sukabumi, kemudian berada di pesantren di wilayah Jawa Timur, dan hari ini bersama memperingati Hari Santri Nasional di pesantren di Jawa Barat. Jadi hari ini Presiden bersama keluarga besar pesantren di Jawa Barat juga memperingati Hari Santri Nasional sebagai perwujudan dari peran negara, kerjasama negara pada dunia pesantren. Dan Presiden menegaskan bahwa di tahun-tahun yang akan datang akan mendirikan balai latihan kerja di 1000 pesantren di Indonesia. Jadi secara bertahap di tahun-tahun yang akan datang akan membangun 1000 balai latihan kerja di pondok pesantren di Indonesia, lengkap dengan peralatan dan bangunannya. Nah, jadi kami kira pondok pesantren di Kabupaten Gunung Utara mulai mempersiapkan diri, terutama memiliki lahan yang bisa digunakan untuk membangun bangunan dan menempatkan alat pelatihan bagi santri dan santriwati kita. Kami juga mengimbau apabila ada yang siap, kami bisa juga ikut mendukung mendapatkan program itu, dan kita akan mencoba mengkomunikasikan
Dengan demikian, bahwa santri dan santri kita tidak hanya memiliki ilmu agama, tapi juga memiliki kemampuan praktis yang bisa membekali para lembaga, para santri kita, sekaligus juga pesantren kita untuk lebih kuat, lebih mandiri dalam mengelola pesantren yang ada di Kabupaten Gunung Selatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Naufal Rasad yang berkesempatan hadir datang dari Martapura. Ini alhamdulillah mualim ini adalah putra dari Guru Rasad. Guru Rasad itu saudara kandung dari Guru Badruddin di Martapura, dan Guru Rasad, Guru Badruddin ini bakawanan, bahasa kita itu sakawanan dengan guru kita, guru sepuh Haji Jainuddin Abdul Ghani Al-Bumida. Jadi beliau ini kayak tiga serangkai. Kalau di Martapura itu kenalan guru mungkin alhamdulillah. Jadi berkesempatan hadir pada hari ini akan memberikan nasihat, tausiah dan pencerahan agama kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik, keridhaan dan keberkahan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang murah, dikabulkan segala hajat kita, dan selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Allahumma amin. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2018 bersama santri Damailah Putri. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Marilah memasuki acara yang kelima, yaitu tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Naufal Rasad yang datang dari Kota Martapura. Pada